Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fauzan A'maluddin A'lam. Ana min hadhihi al-firqah. Sanwasilu bibayani marahilil amaliyah an-naqdiyah. وقبل ذلك لابد علينا أن نعرف ماذا يقصد بمراحل العملية النقدية هذا. مراحل العملية النقدية هنا بمعنى حين يصدر الحكم، يعني الخطوات التي لابد سلكها الناقد في عملية نقد الأدب. هذا معنى المراحل العملية النقدية. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan marahil al-amaliyah an-naqdiyah di sini adalah fase-fase yang harus dilakukan oleh seorang pengkritik sastra untuk mengeluarkan hukum pada sastra yang ia kritik. Nah, bagaimana caranya para pengkritik sastra itu, atau step-step yang dilakukan oleh para pengkritik sastra untuk melakukan kegiatan kritik sastra tersebut. Nah, ini adalah marahil al-amaliyah an-naqdiyah, marahil al-amaliyah an-naqdiyah. Bagaimana langkah-langkahnya? Ma huwa al-khutuwat allati la budda salakaha an-naqid fi amaliyatin naqd. Al-awwal yani ayyuhaddida ayyujiba as-su'al hal hadha alladhi qara'tahu adabun am laisa adaban. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh seorang pengkritik sastra adalah mengkonfirmasi satu pertanyaan, apakah yang dia baca ini adalah merupakan sastra atau jangan-jangan yang dia baca bukanlah sastra. Nah, hadza muhimmun jiddan binisbati amaliyati an-naqd. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali karena ini menentukan bagaimana si pengkritik ini, apakah yang dikritik itu benar-benar merupakan sastra atau bukan. Kalau ternyata yang dikritik bukan sastra, kan menjadi ambiar semua, jadi salah kaprah semua gitu kan. Maka hal ini penting. Yang pertama dilakukan adalah mengkonfirmasi apakah yang dia baca itu adalah merupakan sastra atau bukan. Wali ma'rifatihi la budda min tawafuril usulil faniyah. Dan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa ini memang benar-benar sastra? Oh, ini bukan sastra. Bagaimana caranya? Untuk mengetahui itu, maka harus diteliti, harus kita teliti apakah di dalam bacaan yang kita baca itu mengandung usulul faniyah atau dasar-dasar seni atau tidak. Kalau misalnya di dalam bacaan itu terdapat usulul faniyah atau dasar-dasar seni atau dasar-dasar sastra, berarti bisa kita katakan bahwa yang kita baca memang benar-benar sastra. Tetapi kalau seandainya tidak ada usulul faniyah ini, kok tidak terdapat dalam bacaan yang kita baca itu, artinya bacaan itu bukan merupakan sastra. Ma huwa al-usulul al-faniyah hadza dzalika. Nah, apa itu usulul faniyah atau dasar-dasar seni itu? Yang pertama adalah hunaka al-insan. Al-insan, ada manusianya. Maksudnya di sini adalah ada orang yang menulis. Di belakang karya sastra itu kan pasti ada si penulis gitu. Di
Misalnya puisi. Nah, ketika ada puisi berarti kita tahu bahwa di situ ada seorang manusia yang menulis sastra itu. Nah, ini dasar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-waqi'ah. Al-waqi'ah, ada suatu kejadian. Kejadian yang diceritakan oleh tulisan itu, ya, maksudnya di dalam tulisan itu menceritakan suatu kejadian. Atau al-mauqif al-insani, sikap dari seorang manusia itu. Sikap dari si penulis terhadap terhadap peristiwa yang dia ceritakan itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah al-ab'ad atau ad-dilalah. Al-ab'ad ini adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang dari si penulis, dia itu harus memiliki sudut pandang khusus melihat, atau cara pandang si penulis melihat kejadian yang ia ceritakan dalam tulisan itu. Kemudian yang terakhir adalah ta'bir. Bagaimana cara penulis mengungkapkan, bagaimana cara penulis mengungkapkan kejadian yang dia ceritakan itu. Nah, idza kana tawafarat hadhihi al-usul fa dzalika huwal adab. Apabila usul-usul ini, unsur-unsur yang 4 ini terpenuhi dalam satu tulisan, maka bisa kita konfirmasi bahwa apa yang kita baca itu adalah merupakan sastra. Nah, ini fase pertama atau marhalah yang pertama. Kita sudah mencapai marhalah yang pertama, artinya kita sudah bisa mengkonfirmasi apakah dia itu memang benar-benar sastra atau bukan. Kemudian al-marhalah ats-tsaniyah, yakni ayuhaddida naw'an minal anwa' al-adabiyah. Kita tentukan sastra ini termasuk sastra apa, jenis sastra apa. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya dengan memperhatikan usulul faniyah pada masing-masing jenis-jenis sastra. Maksudnya, apakah nanti kita tentukan apakah dia itu merupakan novel atau dia bentuknya merupakan qasidah, lagu, atau merupakan cerita pendek, atau merupakan masrohiyah drama, qissah, atau hanya sebatas cerita saja. Nah, kita tentukan marhalah yang kedua ini setelah kita tahu bahwa apa yang kita baca itu memang merupakan sastra, maka selanjutnya kita teliti, kita tentukan apakah dia itu sastra, apakah dia itu novel, cerita pendek, drama, atau yang lainnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui itu, selanjutnya fase yang ketiga adalah an-nahkuma hal hunaka qiyam adabiyah am laisa qimatan fiha. Nah, yang terakhir ini adalah inti dari inti dari al-marahil, ini menentukan nilai dari karya sastra tersebut. Setelah kita sudah menentukan jenis sastranya, kemudian kita menentukan apakah dia itu memiliki nilai atau tidak. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai dari sebuah karya sastra? Yang pertama adalah an-nuhaddida al-hukma li'amalil fanni biidhafatil awsaf ila al-usulil fanni. Nah, untuk menentukan hukum pada karya sastra tertentu, caranya adalah dengan menambahkan deskripsi atau sifat-sifat kepada usulul faniyah yang 4 tadi.
Usul faniyah yang 4 tadi kita deskripsikan usulul faniyahnya. Misalnya begini, al-waqi'ah. Yang pertama adalah al-waqi'ah al-hayyah misalnya. Bagaimana karya sastra yang kita baca tersebut kejadiannya, dari segi kejadiannya bagaimana? Al-waqi'ah al-hayyah, oh kejadiannya itu hidup. Nah, dari segi kejadian yang diceritakan di dalam karya sastra tersebut, kita hukumi bahwa kejadiannya adalah al-hayyah, hidup. Oh ceritanya hidup loh, gitu. Kemudian min haitsu al-insan, manusia si penulisnya. Jadi pandangan si penulisnya, sudut pandang dari si penulisnya bagaimana? Knowledge. Oh ternyata si penulis ini adalah penulis yang bijaksana, yang matang, sehingga pemikirannya dewasa. Nah, kemudian selanjutnya kita nilai dari segi al-ab'ad. Al-ab'ad ini adalah dimensi atau sudut pandangnya. Sudut pandangnya dari segi mana? Al-muhaddad. Ternyata sudut pandangnya tertentu atau tajam gitu. Sudut pandangnya tidak berubah-ubah, artinya tidak berbelok-belok. Kemudian yang terakhir ta'bir. Bagaimana ta'birnya? Bagaimana cara penulis mengungkapkan karya tersebut? As-shadiq, benar. Artinya tidak mengalami kesalahan dalam segi bahasa. Nah, ini adalah fase dalam menentukan nilai-nilai dari karya sastra. Kita deskripsikan usulul faniyahnya. Dari mulai al-waqi'ahnya bagaimana, al-insannya bagaimana, kemudian ab'adnya bagaimana, kemudian ta'birnya bagaimana. Setelah semuanya itu kita deskripsikan, maka yang terakhir sekali adalah an-nuhaddida hal hadza al-amal adab qiyam amla. Apakah di dalam karya sastra ini memang benar-benar memiliki nilai atau tidak? Ukurannya bagaimana? Wa mi'yaru dzalika al-ibtikar wal jiddah fil amalil adabi. Ukurannya adalah melihat kebaruan dari karya sastra tersebut. Melihat kreativitas dari karya sastra tersebut. Nah, setelah kita deskripsikan usulul faniyahnya, kan kita sudah mengetahui bagaimana waqiahnya, bagaimana pandangan sudut pandangnya, bagaimana si penulisnya, bagaimana takbir yang digunakan. Nah, nanti kita bisa tentukan dari semua itu apakah ada hal yang baru dari tulisan ini atau tidak. Nah, hal yang baru ini wa mi'yaru dzalika al-ibtikar wal jiddah fil amalil adabi. Nah, ukurannya itu kan melalui kebaruan dan kreativitas si penulis. Nah, kebaruan itu bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, imma fil fikrati faqat. Kadang kebaruannya itu hanya muncul dalam segi pikirannya saja atau gagasan utamanya. Oh, ternyata tulisan yang ditulis ini adalah memiliki suatu gagasan yang baru. Hanya pada segi pikirannya saja, karena ceritanya mah cerita lama, cuman ada sudut pandang yang berbeda gitu. Kerangka dari tulisan itu adalah tulisan lama, tetapi ada pemikiran yang baru. Nah, ini sudah cukup kita menghukumi bahwa karya sastra tersebut adalah karya sastra yang memiliki nilai, meskipun hanya dari segi gagasannya saja. Atau bisa yang kedua, wa imma fil fikrati ma'al itor. Bisa jadi tulisan tersebut itu memiliki kebaruan dari segi gagasan dan itornya atau kerangkanya. Nah, ini adalah yang lebih baik. Nah, minimal
minimal nilai karya sastra itu memiliki kebaruan ketika dia memiliki gagasan yang baru. Gagasan yang baru meskipun kerangkanya kerangka lama. Tetapi kalau kerangkanya baru sudah dipastikan bahwa pasti gagasannya juga baru. Nah, minimal di gagasannya ini harus ada gagasan yang baru. Fana'rifu hal fidzalika al-adab qiyamun amla. Nah, setelah itu baru kita mengetahui bahwa dalam adab yang kita baca, tulisan yang kita baca ini memang memiliki nilai. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.